min thayyibat, yang baik-baik saja, yang tidak baik jangan dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai, waddamu, darah. Apa itu bangkai? Binatang halal yang belum sempat disembelih. Kambing ditabrak truk, bangkai, jangan dimakan. Tiba-tiba saya dapat telepon suara orang napasnya tersengal-sengat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ini Pak Ustaz? Apa namanya? Ini kambing baru aja ditabrak truk Pak Ustaz. Potong cepat daripada nanti mati. Potong. Boleh dipotong? Boleh. Udah selesai potong, telepon putus. Baru saya ragu, kambing siapa? Ditelepon lagi nggak ngangkat. Kambingnya halal, belum sempat dia sakratul maut, langsung bismillah, Allahu Akbar, maka halal dia dimakan. Tapi kalau kambing orang nggak jelas pemiliknya, haram memakan bangkai. Wadamu, darah kambing ditampung di dalam piring, membeku, lalu kemudian dipotong-potong, ditauco, haram. Zaman saya kecil dulu di pasar itu banyak dijual dalam mangkok, namanya hati leher. Ada pula hati di leher. Darah ayam, darah kambing, darah sapi dipotong kecil-kecil, dimasak, ditauco. Haram hukumnya makan darah. Sumber segala penyakit. Yang suka makan darah enggak mati-mati, Dracula. Lalu kemudian walahmul khinzir, babi, khinzir. Kamu kenapa makan babi? Diciptakan Tuhan untuk kita, kenapa tidak dimakan? Kalau memang diciptakan Tuhan berarti baik, maka makanlah. Ini logika akal yang menyesatkan. Kenapa Allah ciptakan anjing, babi dan binatang yang haram? Padahal ini haram. Kenapa diciptakan Allah? Ini ujian bagi kita. Sama seperti adik-adik sekolah, ada multiple choice A, B, C. Jawabannya cuma satu yang benar. Lebih banyak yang benar apa yang salah? Lebih banyak yang salah. Yang benar cuma satu, yang salah dua. Kenapa memang salah? Berarti guru ingin menyesatkan. Guru bukan ingin menyesatkan, guru ingin menguji muridnya mana yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini dilarang, ini tidak dilarang. Jadi logika berpikirnya begitu. Sebaliknya orang berpikir tidak. Kalau sudah diciptakan halal, makanlah. Makanlah istrimu. Dia sudah diciptakan Allah untukmu. Ada yang boleh dimakan, ada yang boleh dilihat, ada yang boleh disentuh, ada yang dilarang Allah. Ini diciptakan bukan untuk dimakan, ini diciptakan sebagai ujian. Ini diciptakan bukan untuk dimakan. Justru kalau kita menjauhinya, kitalah yang lulus. Mana aturannya? Disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu. Wa ma akalas sabu'u, binatang yang diterkam oleh hewan buas, diterkam oleh singa. Habis dimakannya sedikit dia pun pergi, rusanya sudah mati. Kita sampai rusa sudah mati, daging rusa halal tapi belum sempat disembelih. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang tidak disembelih atas nama Allah, disembelih atas nama setan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, setan, jembalang tanah, hantu, maka semuanya tidak halal dimakan. Maka dalam Islam, atib mat'amak, jaga makanan, takun mustajabad da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah. Al-ma'idatu baitu kulli da', lambung adalah sumber segala penyakit. Maka sumber penyakit itu lambung. Maka untuk menyehatkannya, jagalah lambung kita hanya diisi makanan yang sehat-sehat saja. Jadi kalau ada bapak ibu yang masih punya nafsu makan, itu berarti
masih manusiawi. Makanya tausiah subuh itu tidak boleh panjang-panjang, itu merusak selera makan. Termasuk subuh ini sudah dibatasi oleh protokol kita. Ustadz Somad hanya bicara sampai jam 6. Siap. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab insya Allah. Indahnya ceramah tausiah di Masjid Al-Ittihad, legenda wisata. Betul. Jadi jamnya itu jelas, banyak jamnya. Ada jam di sana. Kalau mata Ustadz nggak jelas bisa lihat di sana. Jadi kalau saya ngelihat ke sana itu artinya saya ngelihat waktu itu sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama nafsu makan. Jadi makan dalam Islam itu gunanya untuk apa? Liuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, dah cukup. Karena sholat tegak tulang belakang. Allahu Akbar. Jadi nanti kalau ada orang yang sarapan nasi uduk masuk, lontong sayur masuk, soto Padang, soto Medan, soto Kudus, soto Lamongan masuk. Kalau ditanya kenapa kamu makan banyak sekali? Untuk menegakkan tulang belakang. Itu enaknya ngaji sama Ustadz Somad, dikasih dalil untuk yang mau makan banyak. Ustadz kenapa nggak makan? Saya makan banyak. Kenapa Ustadz nggak gemuk-gemuk? Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah pikirkan omongan orang. Dunia ini aman-aman saja. Yang buat kita pusing itu omongan orang. Kurus dibilang kurang makan, gemuk dibilang penyakitan. Mau kurus mau gemuk nggak penting, yang penting sehat bisa beribadah. Ibu yang masih selera makan, makan saja, nggak usah pikirkan omongan tetangga. Setuju? Udah makan. Ini sampai dimakan ditahan. Hidangan sudah terhidang, ada kepiting, ada cumi, ada ayam, ada daging. Mau dimakan takut. Makan terus, takut mati. 3 hari yang lalu saya dikirim video namanya diet ekstrim. Pagi makan buah, siang makan buah, malam makan buah, makan nasi sikit, tujuannya supaya sehat. Mati. Makan aja. Ada zaman dulu sahabat Nabi nggak mau makan. Asumu wala uftir. Saya nggak makan, puasa terus setiap hari. Nabi marah. Apa kata Nabi? Asumu, saya puasa. Wa uftir, tapi saya juga berbuka. Wa ati dhi haqqin haqqahu, beri haknya. Inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu ini punya hak, kasih dia makan. Jangan siksa tubuhmu. Gak usah pusing masalah makan ini. Makan aja semua. Yang penting halalan thayyibah. Mudah-mudahan dengan makanan yang halal itu insya Allah badannya sehat walafiat insya Allah. Ini semua yang hadir ini semuanya sehat. Oh, Ustadz bilang kok sehat? Ya, kalau dia ke masjid subuh itu sehat. Justru yang sampai sekarang belum bangun itu yang sakit semua. Enggak Pak Ustadz, badannya sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang jahat. Kenapa? Allah saja dia khianati, apalagi kamu. Maka carilah calon suami yang sholat. Ini yang gadis-gadis yang belum nikah, kalau kalian mau melihat mana calon suamimu, inilah orang. Yang senyum yang belum nikah aja. Anak udah 3 senyum. Yang senyum itu sebenarnya ikut bahagia dengan kebahagiaan anak-anak muda ini. Luar biasa nih, banyak sekali anak-anak muda yang datang subuh ini. Kalau anak-anak muda sudah sholat subuh, insya Allah tidak lama lagi Palestina akan merdeka insya Allah. Dari bunyi takbirnya ini masih takbir orang-orang yang luar biasa. Allahu Akbar. Ini takbir orang lapar begini.
Yang membuat Indonesia ini merdeka